Misteri pesugihan Gunung Kawi, sejarah kawasan dan asal mula mitos yang terus hidup. Gunung Kawi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi wisata religi paling terkenal di Indonesia. Namun, di balik udara pegunungan yang sejuk, hutan yang rimbun, dan suasana yang tenang, tersimpan berbagai kisah yang membuat tempat ini diselimuti aura misteri. Salah satu cerita yang paling sering diperbincangkan adalah mitos tentang pesugihan. Hingga kini, nama Gunung Kawi masih identik dengan anggapan bahwa tempat ini menjadi lokasi untuk mencari kekayaan melalui cara-cara gaib. Tetapi benarkah demikian? Ataukah semua itu hanyalah cerita rakyat yang berkembang dari generasi ke generasi hingga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menelusuri sejarah Gunung Kawi terlebih dahulu. Kawasan Gunung Kawi sebenarnya telah dikenal jauh sebelum munculnya cerita mengenai pesugihan. Daerah ini merupakan wilayah pegunungan yang subur dengan sumber mata air melimpah. Masyarakat di sekitarnya sejak dahulu menggantungkan hidup dari pertanian, perkebunan, dan hasil hutan. Keindahan alamnya menjadikan kawasan ini sebagai tempat yang dianggap tenang untuk beristirahat, bertapa, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Perkembangan Gunung Kawi sebagai tujuan ziarah berkaitan dengan keberadaan makam dua tokoh penting dalam sejarah Jawa, yaitu Kiai Zakaria II atau yang lebih dikenal sebagai Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sudjono. Keduanya merupakan tokoh yang dihormati karena kiprah mereka dalam penyebaran ajaran Islam dan perjuangan masyarakat pada abad ke-19. Setelah wafat, makam kedua tokoh tersebut menjadi tempat yang sering dikunjungi masyarakat. Banyak peziarah datang untuk mendoakan mereka, mengenang jasa-jasanya, serta memohon kepada Tuhan agar diberi keselamatan, kesehatan, dan kelancaran rezeki. Tradisi ziarah seperti ini bukanlah hal yang unik di Indonesia. Di berbagai daerah, makam tokoh agama dan tokoh masyarakat memang sering menjadi tujuan peziarah. Dalam praktiknya, para peziarah umumnya membaca doa, berzikir, atau melakukan refleksi spiritual. Namun seiring berjalannya waktu, muncul berbagai cerita yang berkembang di luar tujuan ziarah tersebut. Sebagian masyarakat mulai menghubungkan keberhasilan ekonomi seseorang dengan kunjungan mereka ke Gunung Kawi. Ketika seorang pedagang mengalami kemajuan usaha setelah berziarah, kisah itu diceritakan kepada orang lain. Lama-kelamaan, cerita serupa terus bertambah dan berkembang. Dari sinilah muncul keyakinan di kalangan sebagian orang bahwa Gunung Kawi memiliki hubungan dengan keberuntungan dan kelimpahan rezeki. Mitos ini semakin kuat ketika beberapa pengusaha sukses diketahui pernah berziarah ke Gunung Kawi. Bagi sebagian orang, keberhasilan mereka dianggap sebagai bukti bahwa tempat itu memiliki kekuatan tertentu. Namun, hubungan semacam itu tidak membuktikan sebab dan akibat. Banyak orang datang berziarah tanpa mengalami perubahan ekonomi yang luar biasa, sementara banyak pula orang yang sukses tanpa pernah mengunjungi Gunung Kawi. Selain kisah tentang kekayaan, kawasan ini juga terkenal dengan legenda mengenai pohon Dewandaru. Pohon tersebut dipercaya oleh sebagian peziarah membawa keberuntungan. Ada kepercayaan bahwa jika daun, bunga, atau buahnya jatuh tepat di dekat seseorang, itu merupakan pertanda baik. Karena itulah banyak orang menunggu berjam-jam di sekitar pohon tersebut. Bagi sebagian masyarakat, keyakinan itu merupakan simbol harapan dan doa. Namun, dari sudut pandang sejarah dan budaya, kisah tersebut termasuk dalam folklore atau cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa pohon tersebut memiliki kemampuan mendatangkan keberuntungan. Suasana Gunung Kawi juga turut memperkuat kesan mistis yang melekat padanya. Ketika sore menjelang malam, kabut perlahan turun menyelimuti pepohonan. Cahaya lampu di area makam terlihat redup di antara kabut tipis, sementara aroma dupa dari para peziarah memenuhi udara. Kombinasi suasana alam, tradisi spiritual, dan cerita rakyat menciptakan pengalaman yang sangat berkesan bagi para pengunjung. Kondisi inilah yang sering memicu lahirnya berbagai cerita baru. Seseorang yang mengalami pengalaman emosional saat berziarah mungkin akan menafsirkannya sebagai kejadian luar biasa. Cerita tersebut kemudian diceritakan kepada keluarga, tetangga, atau teman. Seiring waktu, kisah itu berkembang menjadi legenda yang semakin sulit dipisahkan dari kenyataan. Dalam kajian budaya, fenomena seperti ini bukanlah hal yang aneh. Banyak tempat yang dianggap sakral di berbagai negara memiliki kisah serupa.
Ketika suatu lokasi memiliki nilai sejarah, keagamaan, dan suasana yang mendukung, masyarakat cenderung membangun narasi yang menjelaskan hal-hal yang tidak dapat mereka pahami secara langsung. Dari sinilah lahir berbagai mitos tentang pesugihan Gunung Kawi. Cerita yang beredar memiliki banyak versi. Ada yang menyebut seseorang harus menjalani tirakat dalam waktu tertentu. Ada pula yang mengisahkan adanya syarat-syarat khusus. Namun semua cerita itu merupakan bagian dari legenda yang tidak dapat diverifikasi sebagai fakta sejarah. Meski demikian, kisah-kisah tersebut terus hidup karena memenuhi rasa ingin tahu manusia terhadap hal-hal yang misterius. Bagi sebagian orang, cerita tentang jalan pintas menuju kekayaan terasa menarik karena menawarkan harapan di tengah kesulitan ekonomi. Sementara bagi yang lain, kisah itu justru menjadi pengingat agar tidak mudah tergoda oleh janji-janji yang terdengar terlalu indah. Di era media sosial, mitos Gunung Kawi kembali memperoleh perhatian luas. Banyak video, artikel, dan cerita pengalaman pribadi yang membahas tempat ini. Sebagian dibuat untuk tujuan edukasi, sebagian lagi untuk hiburan. Tidak sedikit pula konten yang mencampurkan fakta sejarah dengan cerita fiksi sehingga membuat masyarakat semakin sulit membedakan mana yang benar-benar memiliki dasar sejarah dan mana yang hanya merupakan legenda. Yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa Gunung Kawi memiliki nilai sejarah dan budaya yang jauh lebih luas daripada sekadar cerita pesugihan. Kawasan ini merupakan tempat ziarah yang dihormati oleh banyak orang, menjadi bagian dari warisan budaya Jawa, sekaligus mencerminkan bagaimana tradisi, spiritualitas, dan cerita rakyat dapat saling berinteraksi dalam membentuk identitas suatu tempat. Pada akhirnya, misteri terbesar Gunung Kawi mungkin bukan terletak pada ada atau tidaknya pesugihan. Misteri sesungguhnya adalah bagaimana sebuah tempat dapat menyimpan begitu banyak kisah, harapan, dan keyakinan yang diwariskan selama puluhan bahkan ratusan tahun. Selama manusia masih menyukai cerita yang penuh teka-teki, selama rasa ingin tahu masih menjadi bagian dari kehidupan, dan selama legenda terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya, nama Gunung Kawi kemungkinan akan tetap menjadi salah satu simbol misteri paling terkenal di Nusantara. Lalu menurut Anda, apakah mitos pesugihan Gunung Kawi hanyalah cerita rakyat yang terus berkembang, atau masih ada sisi sejarah dan budaya yang belum sepenuhnya terungkap? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, karena setiap legenda selalu menyisakan ruang untuk ditafsirkan, dipelajari, dan didiskusikan.